Mepet dikit. Sana belajar dong. Oh no. Kayaknya aja banget kan. Kayaknya aja anget kan. Gue. Ngantuk bray, asli. Pasar tradisional memiliki daya tarik tersendiri yang tak tergantikan. Terlepas dari modernisasi dan kemajuan teknologi, ada nostalgia yang terpancar dari setiap lorong dan deretan pedagangnya. Salah satu pasar tradisional telah menjadi ikon di Jakarta adalah Pasar Kue Subuh Senen. Selamat datang di Kue Subuh Pasar Senen. Dan episode kali ini akan mengajak Anda seru-seruan. Tidak hanya jajan di tempat ini, tapi juga akan sehari menjadi pedagang kue subuh yang ada di Pasar Senen. Bikin kue apa ya? Tentu kue tart yang jadi legend di tempat ini. Kita akan belajar. Terletak di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pasar ini spesial menjual kue-kue tradisional Nusantara. Harga jual aneka jajanan pasar di tempat ini lebih murah 10-30% dibanding yang dijual di dekat rumah Anda. Sebab sebagian besar pengunjung di pasar ini ialah pedagang eceran kue di wilayah Jabodetabek. Beli ini buat dijual lagi. Karena harganya kan terjangkau, terus juga rasanya lumayan enak, jadi ya kita buat dijual lagi. Jualan ntar satu atau kotakan juga, Bu? Kotakan, Kotakan gini ya. Jual di daerah mana, Bu? daerah Tangerang. Sesuai namanya, Pasar Kue Subuh Senen ini justru mulai buka sejak matahari tenggelam hingga subuh tiba. Dan ketika pasar tutup sekitar pukul 6 pagi, pertanda aktivitas produksi aneka kue baru dimulai. Jam 6 pagi, pasar kue subuhnya sudah tutup dan jam 7-nya lanjut bikin lagi. Nah, ini lagi akan bikin kue tart, kue legendnya yang sudah ada dari tahun 80-an. Bang, selainya nih, Bang. Dari ratusan jenis kudapan yang dijual di Pasar Kue Subuh Senen, kue tart mini jadi salah satu jajanan pasar yang telah ada sejak awal pasar ini berdiri. Salah satunya milik Suwarda. Sudah lebih dari 30 tahun ia menggantungkan hidup dengan memproduksi aneka kue untuk dijual di Pasar Senen. Bahan dasar untuk membuat kue tart mini khas Pasar Kue Subuh Senen sangat sederhana. 1,5 kilogram tepung terigu dicampur 1,5 kilogram gula pasir, telur, dan pengembang kue. Nah, ini nggak pakai takaran nih? Dikira-kira. Ini segelplok, kebanyakan. Ini pengembang apa, Bang? Pengembang kue biasa ya? Sini? 1 geplok. 1. 2. Banyakan nggak? Pas ya. Pun, apa lagi? Coklat. Adonan diaduk hingga mengembang. Manual, mixer manual. Aduh, muncrat. Mepet dikit. Proses mixing memakan waktu kurang lebih sekitar 15-20 menit. Dalam sehari, rata-rata tempat ini memproduksi sekitar 12-24 ember adonan. Namun ketika hari raya seperti Natal dan Tahun Baru atau Lebaran bisa melonjak beberapa kali lipat. Rasa original dan coklat mendominasi 70% penjualan. Jadi buat lebih banyak untuk 2 varian rasa dasar ini ya. Oh iya, oleskan margarin atau mentega pada loyang sebelum mengisi adonan. Tujuannya agar adonan tidak lengket dan mudah terlepas saat sudah matang. Megang gini. Ini kelihatannya penuh, tapi dia ringan karena dia banyak mengembangnya. Gini. Tuang. Segini, cukup? Belum. Segini cukup? Ratain dulu. Jangan sampai ke bawah. Ternempel. Gini? Iya, Oh, jangan sampai neken, karena nanti dia bakal nempel. menempel. Oke, lanjut, Bang. Tambahin lagi sedikit. Tambahin lagi. Setelah itu panggang dengan suhu tinggi selama beberapa menit. Jadi jangan kelamaan karena ntar bisa gosong, pahit, dan tidak enak. Jadi
5-7 menit. Dan tak lama, bagian utama kue tart khas pasar kue subuh Senen sudah matang. Kue tart yang sudah matang jangan langsung dipotong. Didiamkan hingga cukup dingin agar mudah memotongnya. Kalau yang tadi varian coklat, sambil menunggu dingin kita buat yang varian pandan. FYI, kue tart pandan menggunakan putih telur 4 kali lebih banyak dari takaran kue tart untuk rasa original, coklat maupun strawberry. Intinya si pandan itu biasanya identik dengan di roll, digulung, itu menggunakan lebih banyak putih telur. Oke. Sama ya, 1,5 kilo. Gula 1,5 kilo? Oh, gula 2 kilo. Agak manis dikit ya. Bisa hilang ini. Sama seperti kue tart sebelumnya, aduk adonan dengan mixer lalu panggang hingga matang. By the way, panggangan yang pertama sudah dingin. Ayo kita potong. Karena ini untuk dijual, ukurannya harus sama rata ya. Satu loyang bisa menghasilkan 49 potong kue berukuran kecil. King pasti paham karena saya jarang, ini ilmu buat saya. Kalau motong itu bukan neken, bukan chopping, tapi menarik kayak ngegaris lers. Gitu ya. Jadi kayak sat. Karena kalau dia ditekan kayak lagi chopping bawang gitu, pasti dia bakal kempes dan hancur. Ini fluffy banget. Cara motongnya tuh, nah, bukan. Setelah itu berikan topping sesuai selera. Bisa keju, coklat oles, coklat iris, stroberi atau selai rasa buah yang lain. Tapi sebelum diberi tambahan topping atau hiasan, kita packing dulu. Sebetulnya di antara seluruh proses membuat kue tart mini, bagian mengemas dan menghias inilah yang memerlukan waktu paling lama. Ini bentuk apa bang yang ini? Hiasnya? Love ya, walaupun love-nya nggak perfect banget bentuknya kayak love yang biasa, karena sehari itu bisa ada 15.000 sampai 30.000 piece kecil-kecil yang harus dihias. Wow, 15.000 sampai 30.000. Jadi ya bentuk love-nya nggak yang bener-bener sempurna, yang penting dapat lancar-lancarnya. Ngebentuk aja gitu. Ngebentuk aja ya, oke. Karena harus menghias satu persatu, maka membutuhkan waktu hingga 5 jam dalam sehari. Kalau pesanan membludak, proses ini bisa memakan waktu hingga 8 jam tanpa henti. Oh iya, selain bentuk kue tart yang kotak seperti ini, ada juga yang bentuk digulung. Setelah berbentuk gulungan sempurna, kue tart dengan rasa pandan bisa dipotong kecil-kecil dan dihias seperti kue tart dengan bentuk kotak. Awalnya parah. Tak terasa, jam di tangan sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ini berarti waktunya kami bergegas menuju lokasi penjualan. Oke bang. Oke. Taruh sini aja dah sambil pegangnya. Bang, hari ini mau berapa bang kita bang? Kurang lebih 300-an ya. Ini 300-an hari ini dan kita akan bersiap untuk berangkat ke tempat penjualan kita. Masih harus. Ini ketika di shoot sekarang kurang lebih jam 5:10. Dari pagi tapi jalan terus panjang. Oke, let's go. Ingat, jangan menumpuk kardus kue terlalu tinggi. Resikonya, kue di bagian bawah bisa rusak atau sulit dijual. Bila pesanan melebihi kapasitas kendaraan, biasanya pedagang kue akan melakukan 2 perjalanan untuk menjaga kualitas produk. Sampai di lokasi, kami bergegas menuju titik kami berjualan. Tak lupa menyelesaikan garnish untuk kue tart dengan topping keju. Untuk yang belum tahu, pasar kue subuh Senen kini telah pindah dari yang semula berada di Blok 5, kini berada di Blok 1 dan 2 sejak awal tahun 2023. Dah, pakai cara hujan lagi. Semoga tetap ada yang datang beli dah. Setelah sejam nyaris tak ada pembeli, perlahan pengunjung mulai berdatangan seiring dengan hujan yang perlahan mereda. Ada sekitar 8.000 sampai 11.000 pengunjung yang berbelanja setiap harinya. Selain dijual dengan satu varian rasa dan topping setiap kotaknya, ada juga yang dijual dengan varian lengkap 6 sampai 7 jenis kue tart ini. Harganya sama, Rp20.000 saja.
Saya dan sekitar 700 pedagang yang lain saling melempar senyum dan sapa pada setiap pengunjung yang melintas, seraya berupaya menarik perhatian mereka agar berbelanja di tempat kami. Walau dalam sehari mampu menjual ratusan box kue tart, harga bahan baku yang terkadang meroket atau dagangan yang tak laku sampai 2 hari tak jarang membuat para pedagang merugi. Dari barang-barang ya kalau lagi mahal, kayak telur gitu ya, kayak gula, kita kan kuenya tetap aja harganya segini aja. 20.000. 20.000. Kalau harga kan, harga barang-barang kadang-kadang naik ya. Kalanya di situ. Ya, Kadang-kadang kalau lagi sepi dagang nggak habis. Wah. Tak terasa jam di tangan menunjukkan pukul 11 malam. Ini artinya saya sudah membantu sekitar 16 jam. ngantuk bray, asli. Lemes banget nih dari jam 7 pagi. Butuh kopi. Dan tepat tengah malam, saya memutuskan untuk menyambangi toko-toko lain untuk mengusir rasa kantuk sembari mencicipi aneka kudapan yang dijual di Pasar Kue Subuh Senen. Dan for your info, di Pasar Senen, di bagian yang kue subuhnya ini nih nggak cuma ada kue tart aja, tapi ada ratusan pilihan yang lain. Ada jajanan basah, ada gorengan-gorengan, ada kue-kue dan lain sebagainya. Ini saya butuh yang ada pedes-pedes dan asin-asin dikit untuk menambah tenaga. Wah, cemilan tengah malam. Bagaimana? Ada yang tertarik mencoba merasakan kesibukan pedagang Pasar Kue Subuh Senen? Harus siap sehari sibuk membuat aneka kudapan hingga berdagang ya. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta. Ayo